Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh bagian otak ritual wambu benar-benar melaksanakan wujud daripada ritual puasa. Karena sesungguhnya puasa ini perintah-perintah Allah. Oleh karena itu seluruh bagian otak ritual wambu sudah memahami tentang wujud daripada inti daripada puasa. Puasa jasmania, puasa sifat, dan puasa rohani benar-benar sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, Pak Ilopitua sudah menggambarkan agar wujud daripada ritual ini benar-benar sempurna. Sempurna karena tujuan puasa ini benar-benar meleburkan. Wujud yang meleburkan ini membersihkan makom-makom wujud daripada tembok. Tembok ini berdasarkan wujud firman Allah di dalam surat Al-Adiyah. Seluruh bagian letak ritual wambu sudah memperhatikan. Kemudian kita masuk di dalam surat Al-Kahfi, membicarakan suatu perjalanan Raja Dzulkarnain yang diperintahkan oleh Allah. Wujud perintah Allah ini, Raja Dzulkarnain ini membangun tembok ini agar semua wujud daripada iblis yang diberikan gelar Ya'juj Ma'juj agar tidak keluar dari tembok. Oleh karena itu, Pak Ilopitua dapat menggambarkan tembok-tembok inilah yang diperhatikan, yang selalu melahirkan Ya'juj Ma'juj. Inilah tembok daripada sifatnya pikiran. Sifat-sifat pikiran ini apabila telah keluar Ya'juj Ma'juj ini, maka itulah terwujudnya suatu kerusakan di akhir zaman ini. Oleh karena itu, malam ini Pak Ilopitua menggambarkan seluruh bagian letak ritual wambu melaksanakan ritual puasa ini agar tembok-tembok ini terjaga. Alhamdulillah dengan wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad membersihkan suatu wujud daripada tembok, berangkat dari istinja jasmania, kemudian junub sifat, kemudian wudu rohani. Tiga makom-makom inilah diperhatikan agar wujud daripada tembok-tembok yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Raja Dzulkarnain agar Ya'juj Ma'juj ini tidak keluar. Ini yang diperhatikan di akhir zaman ini, Ya'juj Ma'juj ini sudah keluar. Makom-makom Ya'juj Ma'juj yang sudah keluar ini wujud daripada tembok pikiran, melahirkan kerusakan. Tembok mata melahirkan sifat kerusakan. Tembok telinga melahirkan wujud daripada sifat kerusakan. Temboknya mulut melahirkan wujud daripada kerusakan. Temboknya sifat hidung melakukan wujud kerusakan. Temboknya kalbu melahirkan wujud daripada kerusakan. Temboknya dubur melahirkan wujud daripada kerusakan dalam kurung jina. Kemudian kaki dan tangan melahirkan wujud daripada kerusakan, saling membunuh. Inilah kerusakan-kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan bangunan-bangunan, wujud bangunan yang dikandung. Inilah suatu tembok yang benar-benar diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah kepada Raja Dzulkarnain benar-benar sudah membangun wujud yang tembok yang dibangun ini adalah suatu wujud hukum-hukum Allah. Diperintahkan bagaimana tembok-tembok ini sudah terjaga. Alhamdulillah dengan wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad telah disyariatkan istinja jasmania, istinja sifat dan rohani. Kemudian junub jasad, junub sifat dan rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Kemudian puasa jasad, puasa sifat dan puasa rohani. Kemudian zakat jasmania, zakat sifat dan zakat rohani. Kemudian haji jasad, haji sifat dan rohani. Benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Raja Dzulkarnain. Inilah yang diperhatikan. Alhamdulillah kesempurnaan yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad
benar-benar sudah memperhatikan tembok-tembok agar tidak melahirkan Ya'juj Ma'juj ini. Karena Ya'juj Ma'juj inilah gelar suatu wujud daripada makhluk jin iblis setania yang bermakom di dalam tembok pikiran. Apakah pikiran kalian tidak melakukan kerusakan? Kemudian mata kalian apakah tidak melakukan wujud daripada sifat kerusakan? Begitu pula telinga kalian melahirkan wujud daripada kerusakan. Begitu pula mulut kalian apakah tidak berwujud caci-makian? Tidak berwujud dusta. Inilah yang dikandung kerusakan-kerusakan di umat akhir zaman ini. Begitu pula hidung kalian apakah tidak berwujud kerusakan? Kemudian kalbu kalian apakah tidak berwujud sifat kerusakan? Selalu sifat yang mengingkari dan mengabaikan perintah-perintah Allah. Begitu pula dubur kalian, kaki dan tangan kalian selalu berwujud kerusakan. Inilah yang diberikan gelar Ya'juj Ma'juj. Inilah yang sudah keluar di akhir zaman ini. Ya'juj Ma'juj ini benar-benar sudah berwujud kerusakan. Seluruh bagian letak ini pitual wambu, perhatikanlah bagaimana benar-benar seluruh bagian letak ini pitual wambu menjaga suatu tembok agar tidak keluar Ya'juj Ma'juj ini. Maka laksanakan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Puasakan jasmani kalian, puasakan sifat kalian, dan puasakan rohani kalian. Inilah yang dikandung. Oleh karena itu, wujud daripada tembok-tembok inilah yang sudah digambarkan oleh Ta'ilo Fitulah Lawambu. Tembok pikiran kalian puasakan. Tembok mata kalian puasakan. Tembok telinga kalian puasakan. Tembok mulut kalian puasakan. Tembok hidup kalian puasakan. Kalbu kalian dengan dubur kaki dan tangan puasakan. Agar tidak melahirkan Ya'juj Ma'juj. Inilah yang diperhatikan. Karena Ya'juj Ma'juj ini apabila sudah menempati tembok-tembok pikiran, maka inilah kerusakan umat akhir zaman. Maka Allah telah menurunkan kiamat. Kiamat itu kemurkaan dari Allah. Oleh karena itu seluruh bagian letak ilo pitual wambu, perhatikanlah ajaran Nabi Sayyidina Muhammad ini. Agar kalian benar-benar terjaga makom-makom tembok-tembok yang benar-benar yang diperintahkan oleh Allah kepada Raja itu karena ini. Karena sesungguhnya tembok ini hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Ta'ilo Fitua diperintahkan menjelaskan suatu wujud daripada tembok. Apakah tembok pikiran kalian tidak melahirkan Ya'juj Ma'juj? Karena Ya'juj Ma'juj inilah wujud daripada kerusakan-kerusakan umat akhir zaman, saling membunuh, saling memfitnah. Ini yang harus kita renungi. Alhamdulillah seluruh bagian letak inovatif walawambu benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami. Pergunakanlah akal dan pikiran kalian. Apabila Ya'juj Ma'juj ini dikurung di tembok yang wujud daripada benda, ini wujud daripada iblis setan dengan jin. Sesungguhnya isi iblis, jin dan setan ini wujud daripada sifat yang mengingkari, mengabaikan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Fitua diperintahkan oleh Allah dapat menggambarkan wujud daripada tembok yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Raja Dzulkarnain benar-benar dibangun. Wujud yang dibangun ini adalah suatu wujud hukum-hukum Allah. Agar tembok-tembok ini tidak keluar Ya'juj Ma'juj. Inilah suatu nama, suatu gelar. Ya'juj Ma'juj inilah wujud daripada makom jin iblis setan yang selalu berwujud kerusakan di muka bumi ini. Coba tempatkan di dalam diri kita masing-masing. Apakah pikiran kita tidak melakukan suatu kerusakan? Apakah mata kalian tidak melakukan kerusakan? Apakah pendengaran kalian tidak melakukan kerusakan? Apakah mulut kalian tidak melakukan kerusakan? Apakah hidung kalian tidak melakukan kerusakan? Begitu pula kalbu kalian, dubur kalian, kaki dan tangan. Apakah tidak berwujud kerusakan? Benar-benar sudah mengimani dan mengamalkan ajaran Nabi Sayyidina Muhammad. Maka benar-benar yang sudah berwujud istinja, jasmania, istinja, sifat dan rohani. Kemudian salat, puasa, zakat dan haji
benar-benar sudah terjaga tembok-tembok yang diperintahkan oleh Allah kepada Raja Dzulkarnain ini. Seluruh bagian letak Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah, maka inilah, tembok-tembok inilah yang benar-benar lahirnya suatu wujud daripada Yajud Majud. Oleh karena itu, umat akhir zaman tidak memperhatikan suatu tembok-tembok inilah diperhatikan apabila tiap-tiap negara sudah berwujud kerusakan, maka itulah tempat-tempat Yajud Majud ini. Oleh karena itu, Kairo Pitua diperintahkan oleh Allah dapat menggambarkan, menghentikan kerusakan di muka bumi ini. Perwujudan Yajud Majud ini. Oleh karena itu, Kairo Pitua dapat menggambarkan, maka laksanakan perwujudan ini yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, rohani kalian, dan sucikanlah pikiran kalian, mata kalian, telinga kalian, mulut kalian, hidung kalian, kolbu kalian, dubur kalian, tangan dan kaki kalian, agar kalian tidak ditempati oleh Yajud Majud ini. Seluruh bagian letak Ilopituah Lawamu yang diberkahi oleh Allah. Pada malam ini, renungilah dan pahamilah. Selama ini apakah kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini? Lahir dari tembok pikiran, lahir dari tembok mata, lahir dari tembok pendengaran, lahir dari tembok di mulut, lahir dari tembok di kolbu, lahir tembok di dubur, kaki dan tangan. Benar-benar tidak ada lagi perwujudan Yajud Majud, maka tembok-tembok ini benar-benar sudah dibentengi. Dibentengi dengan istinja, dengan air wudhu, dengan junub, salat, puasa, zakat, dan haji. Inilah benar-benar yang dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu firman Allah, barang siapa yang benar-benar sudah berwujud air wudhu, yang dikandung yang sudah berwujud ini benar-benar sudah memahami dan sudah merenungi. Alhamdulillah Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan. Begitu kita mencuci tangan, kemudian mencuci napas di mulut, kemudian mencuci napas di hidung, napas di mata, napas di telinga, karena makom-makom napas ini makomnya ruh. Oleh karena itu bagaimana kita bisa bermakom di ruh? Maka laksanakan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Tembok-tembok ini terjaga agar tidak ditempati oleh Yajud Majud ini. Perhatikan kerusakan seluruh umat akhir zaman karena tembok-tembok ini sudah berwujud Yajud Majud. Oleh karena itu perhatikan suatu ajaran para nabi-nabiullah ini diutus oleh Allah benar-benar telah membangun suatu wujud daripada tembok-tembok inilah hukum-hukum Allah yang telah dijalankan, yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Agar kita ini tidak melakukan suatu kerusakan di muka bumi ini. Wujud kerusakan inilah tempatkan di pikiran kita, tempatkan di mata kita, tempatkan di pendengaran kita, tempatkan di mulut kita, tempatkan di kalbu kita, tempatkan di dubur kita, tempatkan kaki dan tangan. Apakah tidak berwujud kejoliman? Wujud kejoliman inilah kerusakan di muka bumi ini hingga Allah menurunkan kiamat. Kiamat itu wujud kutukan Allah atau wujud kemurkaan Allah. Agar benar-benar kalian sudah memperhatikan melaksanakan wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka kalian terhindar dari kiamat. Seluruh bagian letak ilau pitua lawamu, perhatikan. Benar-benar kalian sudah memahami tentang ruh. Berarti kalian sudah melaksanakan istinja jasad dan istinja sifat dan rohani. Maka itulah kalian mengenal makom ruh. Karena makom ruh inilah wujud daripada bahasa Indonesia napas. Bahasa Arab ruh. Bahasa Indonesia ini napas. Makom-makom napas inilah. Napas tidak keluar, tidak masuk. Makomnya di mata. Napas masuk di telinga. Napas keluar di mulut. Keluar masuk di hidung. Ini yang merupakan suatu jasadnya ruh. Apabila benar-benar sudah terjaga, sudah berwujud air wudhu, maka benar-benar sudah memahami suatu wujud daripada itikadnya napas. Itikad napas ini benar-benar sudah dipahami.
maka kita sudah mengenal makom-makom nur. Nurnya Nabi. Nur Nabi ini makomnya 4. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhnya Nabi dengan nurnya Nabi. Nanti itu kita mengenal alamnya Allah. Alamnya Allah ini atau disebut wajah Allah. Inilah yang disebut 4 cahaya. Sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurnya Allah. Nanti itu kita mengenal kedirinya Allah. Kerusakan umat akhir zaman ini tidak memperhatikan suatu tembok-tembok yang telah disyariatkan oleh juru karena inilah, maka tembok-tembok ini harus dijaga agar benar-benar tidak ditempati oleh Yakjud Majud inilah yang benar-benar yang berwujud kerusakan di muka bumi ini. Hingga itu perwujudan kerusakan-kerusakan inilah diperhatikan. Seluruh bagi yang letak ilopitu alawambu benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami. Berarti tembok-tembok ini sudah terjaga. Tembok-tembok ini benar-benar sudah berwujud istinja. Tembok-tembok ini sudah berwujud junub. Tembok-tembok ini sudah berwujud wudu. Tembok-tembok ini sudah berwujud salat. Tembok-tembok ini sudah berwujud puasa. Tembok-tembok ini sudah berwujud haji. Haji merupakan suatu pengenalan makom ruh. Alhamdulillah seluruh bagi letak ilopitu alawamu pada malam ini benar-benar sudah memperhatikan tembok. Berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar yang diutus oleh Allah menyelamatkan umat akhir zaman. Oleh karena itu perhatikanlah ajarannya. Bagaimana kita mengimani dan menjalankan, maka pahamilah apa yang dikandung di dalam suatu kesucian. Berangkat dari istinja mensucikan jasad, ini bisa kita suci dengan air. Namun bagaimana kita mensucikan sifat dan rohani, inilah merupakan suatu perenungan. Berarti benar-benar sudah menyadari makom-makom sifat dan rohani tidak melahirkan wujud daripada Yajud Majud ini. Karena Yajud Majud ini merupakan suatu makomnya jin, iblis, dan setan yang selalu berwujud kerusakan di muka bumi ini. Perhatikan tiap-tiap negara apabila sudah berwujud kerusakan, maka sudah keluarlah Yajud Majud ini. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alamu, pahamilah. Pergunakanlah akal pikiran kalian. Coba kalian kalau memang ini tembok dibangun, ini merupakan suatu makhluk halus. Apakah bisa dikurung dengan tembok benda? Inilah menjadi perenungan. Oleh karena itu Nabiullah telah mensyariatkan benar-benar tembok-tembok ini terjaga agar tidak keluar. Tidak keluar Yajud Majud ini di dalam makom tembok pikiran, tembok mata, tembok telinga, mulut dengan hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan. Karena Yajud Majud inilah wujud daripada kerusakan umat akhir zaman. Alhamdulillah Ta'ilopitu diperintahkan oleh Allah dapat mengembangkan Yajud Majud inilah dirundungi dan dipahami agar kita terhindar dari kiamat. Karena sesungguhnya kiamat itu merupakan kutukan Allah, kemurkaan Allah. Dan apabila kalian tidak meyakini suatu makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Ta'ilopitu maka tunggulah Allah akan turunkan kutukan Allah ini. Oleh karena itu Ta'ilopitu dapat menggambangkan, laksanakan perintah-perintah Allah yang telah dilaksanakan, perwujudan dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bersucikanlah jasmani kalian, sucikanlah sifat kalian, rohani kalian. Berarti makom-makom pikiran, makom mata, makom telinga, hidung, mulut, kalbu, dubur, kaki, dan tangan sudah suci. Inilah yang mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.